Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Stella Widya dengan NRP 011117 400 Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran geofisika. Yang akan dibahas yaitu mikrotremor, surface wave, dan resistivitas. Yang pertama akan dibahas mikrotremor. Mikrotremor merupakan getaran tanah yang sangat kecil dan terus-menerus yang bersumber dari berbagai macam getaran. Getaran yang dimaksud itu misalnya akibat dari aktivitas manusia, lalu mesin industri, lalu lintas, dan sebagainya. Penelitian mikrotremor dapat mengetahui lapisan tanah berdasarkan parameter periode dominannya dan faktor penguatan gelombangnya atau amplifikasi. Parameter lapisan bumi yang digunakan pada pengukuran dengan metode mikrotremor yaitu lapisan sedimen di mana lapisannya lunak dan bedrock atau basement di mana lapisannya keras. Prinsip yang digunakan yaitu dengan menggunakan hukum Snellius. Dari gambar ini dapat dilihat jika gelombangnya ada yang ditransmisikan dan ada yang direfleksikan. Nah, dari gelombang yang ditransmisikan dan direfleksikan itu tadi akan muncul amplifikasi, di mana jika impedansinya besar maka amplifikasinya juga akan besar. Selain itu, tebal tipisnya dari salah satu lapisan, entah itu lapisan sedimen atau basement atau bedrock, itu nantinya akan berpengaruh pada kecepatan gelombangnya. Jika lapisannya tebal, salah satu lapisannya tebal, maka kecepatan gelombangnya itu akan lambat dan sehingga waktu untuk perambatannya itu membutuhkan waktu yang lama dan nantinya akan berpengaruh pada frekuensi gelombangnya yang bernilai kecil. Tuh. Lalu untuk pengukuran mikrotremor itu dengan menggunakan parameter frekuensi natural yang didapat dari karena adanya getaran pada bawah permukaan. Seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai surface wave. Metode eksplorasi geofisika yang dimana dengan menggunakan surface wave itu sering digunakan, yaitu karena energi yang dihasilkannya itu besar. Mengapa besar? Karena sekitar 70% energi gelombang seismik yaitu gelombang permukaan. Sistem pengukuran dari gelombang permukaan itu ada 3, yaitu gelombang Rayleigh vertikal, gelombang Rayleigh radial, dan gelombang loft. Sebelum membahas ke sistem pengukurannya, ada kelebihan dan kekurangan dari dengan metode surface wave ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, pengambilan datanya itu sangat mudah. Yang kedua, memiliki akurasi tinggi untuk mengidentifikasi VS atau kecepatan gelombang gesernya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menganalisa kerusakan seismiknya. Lalu kekurangannya, yang pertama, hasil yang diperoleh memiliki nilai lebih sedikit daripada gelombang P. Yang kedua, membutuhkan data yang banyak untuk memperoleh hasil yang baik, sehingga membutuhkan waktu yang lama juga untuk pengukurannya. Yang ketiga, peralatan yang digunakan untuk akuisisi data itu lebih mahal. Sekarang dibahas ke sistem pengukurannya. Yang pertama, gelombang Rayleigh vertikal. Sistem
sumber dan geofonnya sama-sama diletakkan secara horizontal, sehingga pada sistem pengukuran pada surface wave itu perbedaannya tuh hanya pada posisi dari sumber dan posisi geofonnya. Lalu langkah-langkah eksplorasi pada metode surface wave. Yang pertama, dilakukan dua jenis pengukuran, yaitu aktif dan pasif, yang dimana kalau pengukuran aktif itu dengan menggunakan sumber, sedangkan pasif tidak menggunakan sumber. Pada langkah ini, diamati gerakan dari gelombang permukaan yang akan memperoleh hasil nilai kecepatan geser dalam domain jarak terhadap waktu dan fungsi frekuensinya. Lalu yang kedua, dilakukan analisa data, yang dimana sinyal yang diperoleh dari domain waktu yang sebelumnya sudah didapatkan akan diubah ke domain frekuensi. Lalu diubah kembali menjadi domain Vs atau gelombang atau kecepatan gelombang geser yang nantinya akan didapatkan hasil kurva dispersi. Yang ketiga, yaitu dilakukan inversi, yaitu pengolahan data yang sehingga nantinya menghasilkan kecepatan gelombang geser dengan fungsi kedalaman. Tuh. Yang ketiga yaitu resistivitas. Resistivitas yaitu kemampuan dari suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik yang bergantung dari besar medan listriknya dan rapat arusnya. Sedangkan resistansi akan timbul ketika suatu bahan yang dialiri dengan arus listrik, yang dimana jika ada suatu bahan yang dialiri listrik maksud saya, nantinya itu akan muncul resistansi seperti itu. Nah, pada digunakan pengukuran dengan resistivitas, yaitu karena pada setiap batuan itu ada nilai resistivitas dan nilai konduktivitas. Mengapa tidak menggunakan nilai konduktivitas? Karena nilai konduktivitas itu sangat jauh gitu dengan nilai resistivitas pada batuan, yang dimana nilai konduktivitas itu sangat kecil. Nah, maka dari itu metode yang digunakan itu dengan menggunakan resistivitas dari batuan seperti itu. Nah, parameter resistivitas batuan itu ada 3, yaitu porositas, fluida, dan kandungan lempung atau clay. Yang pertama itu porositas, yang dipengaruhi oleh besar dan susunan butir, umur, serta proses geologinya, yang dimana semakin besar butirnya dan susunannya teratur, maka nilai porositasnya itu akan besar dan berpengaruh pada nilai resistivitasnya yang berbanding lurus, yang dimana nilai resistivitasnya besar juga. Lalu yang kedua yaitu fluida, yang dipengaruhi oleh mobilitas dan konsentrasi ion serta temperaturnya. Yang ketiga yaitu kandungan lempung atau clay. Setiap batuan itu memiliki kandungan lempung yang berbeda. Selain itu, lempung tersusun bahan yang resistivitasnya kecil dibandingkan pasir. Dimana jika nilai lempungnya itu besar, maka nilai resistivitasnya itu akan kecil. Seperti itu. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengukuran dari metode resistivitas. Itu ada 4, yaitu mapping, phase atau vertical electrical sounding, lalu yang ketiga tomografi, dan keempat anisotropi. Yang pertama yaitu mapping. Jenis pengukurannya yang dimana variasi resistivitasnya itu pada datum poin yang berubah dengan spasi pengukuran yang sama. Untuk mapping itu bagus digunakan pada konfigurasi Wiener.
yang kedua, yaitu VES atau Vertical Electrical Sounding, yaitu jenis pengukuran di mana variasi resistivitasnya pada spasi pengukuran yang berubah namun datum poinnya yang sama. Untuk pengukuran VES itu baik digunakan pada konfigurasi Schlumberger. Lalu yang ketiga, yaitu ada tomografi. Jenis pengukuran untuk memetakan 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Yang dilakukan dengan datum poin dan spasi pengukuran yang berubah. Untuk 4 dimensi, itu terdiri dari 3 dimensi dan 1 dimensi, yang dimana 1 dimensinya itu dimensi waktu. Untuk tomografi, itu dapat digunakan pada semua konfigurasi. Tuh. Lalu yang keempat, ada anisotropi. Jenis pengukuran di mana dengan datum poin dan spasi pengukuran yang sama, namun sudut pengukurannya yang berubah. Anisotropi baik digunakan pada konfigurasi square, karena sudut pengukuran yang berubah itu tadi akan memudahkan pengukuran. Seperti itu. Lalu permasalahan pada mikrotremor. Mikrotremor itu dapat digunakan untuk menentukan mikrosonasi pada suatu daerah. Pada studi kasus tertentu, di mana studi kasus yang saya ambil ini dari penelitian di mana dari analisa dengan menggunakan mikrotremor di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Parameter dominan yang digunakan untuk menggunakan frekuensi dan amplifikasi. Misalnya di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang dimana rentan terkena gempa bumi. Dengan menggunakan metode HVSR atau Horizontal to Vertical Spectral Ratio yang diolah dengan menggunakan software geopsi, yang nantinya akan memperoleh nilai periode dominan, kerentanan seismik, dan getaran tanah maksimum dengan parameter dominan tanah dan referensi gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Hasil yang diperoleh itu nantinya daerah mana saja yang berpotensi mengalami kerusakan yang tinggi akibat gempa bumi. Seperti itu. Lalu untuk permasalahan dari surface wave. Surface wave sendiri itu dapat digunakan sebagai pemetaan daerah rawan gempa bumi pada suatu daerah. Untuk studi kasus yang saya ambil yaitu di kota Bandar Lampung, yang parameter dominannya pada penelitian ini itu digunakan nilai kecepatan gelombang geser. Misalnya di kota Bandar Lampung yang letaknya dekat dengan Selat Sunda dan sering terjadi gempa bumi. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode seismic MASW atau Multi-Channel Analysis of Surface Wave. Setelah itu diperoleh jenis batuannya dan jenis tanahnya berdasarkan nilai kecepatan gelombang gesernya dari lapisan batuan yang ada di permukaannya. Nah, dari jenis batuan dan jenis tanahnya itu akan diperoleh daerah mana saja yang rawan terjadi gempa bumi. Seperti itu. Lalu untuk permasalahan pada dengan metode resistivitas. Resistivitas sendiri itu dapat digunakan untuk menentukan struktur bawah permukaan. Studi kasus tertentu yang saya ambil itu pada Sungai Opak di Yogyakarta. Yang digunakan parameter dominannya itu datum poin dan spasi pengukurannya. Contohnya, Sungai Opak di Yogyakarta yang terbentuk akibat adanya patahan. Nah, metode yang digunakan yaitu dengan konfigurasi Schlumberger. Setelah itu diperoleh nilai resistivitasnya dan diolah dengan software server dan Rockwork, yang nantinya akan memperoleh gambaran struktur permukaan pada bawah permukaannya. Gitu.
berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk pada video yang saya buat ini. Sekian dari video saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas